Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga bisa bertemu kembali melanjutkan pembelajaran pendidikan agama Islam, yaitu pada bab ketiga tahun pelajaran 2020-2021 semester ganjil. Baiklah, sebelum kita masuk pada pembelajaran, di sini kepada siswa-siswi semuanya supaya bisa menyimak tentang pelajaran yang kami sampaikan, dan kepada siswa-siswi kami semuanya supaya terlebih dahulu nantinya mengisi absen pada pembelajaran yang kita sajikan. Baik, untuk pertemuan kali ini kita membahas tentang melaksanakan pengurusan jenazah. Sebelum tentang pelaksanaan pengurusan jenazah, kita terlebih dahulu membahas tentang pengertian jenazah. Kata jenazah bila ditinjau dari segi bahasa atau etimologis berasal dari bahasa Arab, yaitu berasal dari kata janazah yajnizu janazatan wa jinazatan, yang artinya adalah orang yang telah meninggal dunia. Berarti itu adalah menurut bahasa tentang kata jenazah. Sedangkan menurut istilah, itu adalah jenazah berarti jasad atau tubuh yang telah mati. Itu menurut istilah. Ada 3 sebutan bagi yang telah menghembuskan nafas terakhirnya. Ya, ada berapa sebutan? Pertama wafat, kedua meninggal, ketiga mati, dan terakhir tewas. Kata-kata ini sering kita dengar pada dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama wafat. Wafat adalah digunakan kepada tokoh-tokoh yang layak dikenang. Penggunaan kata wafat yaitu kepada tokoh-tokoh yang layak dikenang, seperti Nabi dan Rasul. Jika Nabi dan Rasul itu meninggal dunia, maka dikatakan kata yang tepat bagi mereka itu adalah kata wafat. Yang kedua, meninggal. Meninggal adalah digunakan kepada seseorang yang meninggal dalam keadaan sakit
Jadi kepada orang-orang yang biasanya yang meninggal dalam keadaan sakit, jadi dikatakan meninggal. Kemudian yang berikutnya kata mati. Mati adalah digunakan kepada hewan atau tumbuhan. Kemudian kata tewas. Tewas adalah digunakan kepada orang yang meninggal dalam keadaan mengenaskan. Itulah kata-kata yang sering diucapkan, sebutan kepada orang-orang yang telah meninggal dunia. Jadi jangan terbalik. Nanti dikatakan manusia kepada manusia itu mati. Itu tidak tepat kata-katanya. Mati itu adalah layaknya digunakan kepada hewan atau tumbuhan. Dalam Al-Quran surah Ali Imran itu dikatakan kullu nafsin za'iqatul maut. Yang artinya adalah setiap yang bernafas, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Jadi kita manusia ini pasti akan menemui kematian itu. Baik itu anak-anak, baik itu remaja, baik itu orang dewasa, maupun yang tua. Semuanya itu akan merasakan kematian. Sesuai dengan surah dalam Al-Quran surah Ali Imran mengatakan hal yang demikian itu. Jadi setiap yang bernafas, setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian. Itu tidak bisa dielakkan. Tidak bisa kita lari dari hal tersebut. Jadi kita setiap manusia pasti akan meninggal dunia yang fana ini. Jika sampai waktunya, kematian itu tidak bisa kita undur dan tidak bisa kita percepat. Sesuai dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 61 dikatakan فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Yang artinya, jika datang waktu kematian itu, tidak bisa mereka tunda dan tidak bisa mendahulukannya sedetik pun. Jadi apabila kematian itu datang, tidak ada undur-undur waktu, tidak ada kematian itu bisa dipercepat sampai waktunya
kematian itu akan datang. Maka dari itu, persiapkanlah amal ibadah kita selagi hidup di dunia ini, supaya kita siap menghadapi kematian menuju alam akhirat. Jadi kematian itu tidak bisa ditunda dan tidak bisa dipercepat. Baik, kita lanjutkan. Kewajiban umat Islam terhadap jenazah. Apabila seseorang telah dinyatakan meninggal dunia, ada beberapa hal yang harus disegerakan dalam pengurusan jenazah tersebut oleh kaum muslimin yang masih hidup. Itu kewajiban umat Islam terhadap jenazah. Itu ada 4. Yang pertama, memandikan, mengafankan, menyolatkan, dan menguburkan. Itulah 4 kewajiban umat manusia yang masih hidup terhadap jenazah. Namun sebelum mayat tersebut dimandikan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Ini ada 4. Ada 4 hal yang perlu diperhatikan oleh umat muslimin yang masih hidup terhadap jenazah yang meninggal dunia. Yang pertama adalah pejamkan mata mayat. Pejamkan mata mayat. Apabila mata mayat tersebut terbuka, maka kita hendaknya memejamkan mata mayat tersebut dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa yang telah dilakukan oleh si mayat semasa hidup di dunia. Adapun doa memejam mata mayat tersebut adalah yang berbunyi, Allahumma ghafirli li fulani warfa' darajatahu fil mahdiyyin wakhlufhu fi aqibihi fil ghabirin waghfir lana walahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwar lahu fi. Itu adalah doa memejamkan mata mayat. Artinya adalah, ya Allah, ampunilah si fulan ini. Jadi sebut namanya, nama si mayat yang meninggal dunia. Angkatlah derajatnya
bersama orang-orang yang mendapat petunjuk. Hendaklah engkau menjadi pengganti untuk anak turunannya. Ampunilah kami dan dia, wahai Tuhan penguasa alam. Luaskan baginya dalam kuburannya dan berilah penerangan di dalamnya. Itulah doa memejamkan mata mayat. Kemudian kewajiban yang kedua itu adalah tutup seluruh badannya dengan kain sehingga tidak kelihatan auratnya. Jadi tutup auratnya, tutup badannya. Kalau biasanya itu dengan menggunakan kain panjang. Dengan menggunakan kain panjang supaya seluruh badan mayat itu tertutup. Tidak terbuka auratnya. Kemudian yang ketiga, ditempatkan pada tempat yang aman dari jangkauan binatang. Jadi mayat ditempatkan pada tempat yang aman. Mungkin di satu daerah ada binatang-binatang buas yang membahayakan si mayat tersebut. Yang keempat adalah memberi kabar kepada kerabatnya dan kaum muslimin atas kematiannya. Itulah kewajiban umat muslimin yang masih hidup di dunia terhadap jenazah yang telah meninggal dunia. Demikian pertemuan kita pada kali ini, dan kita lanjutkan nantinya tentang pertemuan berikutnya, pembahasan tentang membandingkan jenazah mulai dari awal sampai akhir. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.